Dari Sumatera Barat, kafilah dipimpin dari Gubernur Haji Mahyeldi SP dengan gelar Datua Marajo. Berikutnya dari Sumatera Selatan di bawah pimpinan Gubernur Haji Herman Deru SHMM. Mufassirah dengan nomor peserta TF 217 akan menjawab paket soal nomor 7. Kepada Hakim penanya disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصى به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه
كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك
أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Baca surat Yusuf ayat 67 dan 68. Enam puluh tujuh, 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Wa ma ughni 'ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Ya, cukup. Apa makna mutafarriqah? Yang berbeda-beda. Ogniaan. Aku tidak bisa melindungi, aku tidak bisa menyelamatkan, aku tidak bisa mempertahankan dari Qadhaha. Yang telah dilakukannya, yang telah ditunaikannya. Ditunaikan tidak. Qadhaha. Dia telah melakukannya. Ya. Hajatun. Keinginan. Dzu ilm. Yang mempunyai ilmu pengetahuan. Baik, jelaskan munasabahnya. Ayat surat Yusuf ayat 67 masih berkaitan erat dengan surat Yusuf ayat 66, di mana keduanya merupakan satu kesatuan dari cerita tentang Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya. Namun pada ayat 66 dan 67 ini masih menitik beratkan pada proses negosiasi antara saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub alaihissalam untuk merelakan Bunyamin pergi bersama mereka. Tafsirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ayat ini menceritakan tentang saudara-saudara Nabi Yusuf yang melobi ayahnya Nabi Yakub supaya memperbolehkan Bunyamin dibawa pergi bersama mereka ke negeri Mesir untuk memenuhi permintaan Nabi Yusuf yang menginginkan Bunyamin itu datang supaya alasan beliau itu supaya beliau bisa memberikan jatah makanan seperti yang diinginkan oleh ke-10 saudara Nabi Yusuf tersebut. Nah, wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahid. Nah, di sini ketika proses negosiasi itu berlangsung, Nabi Yakub sebetulnya sangat berat untuk memberi izin kepada Benyamin untuk pergi bersama saudara-saudaranya ke Mesir, dikarenakan beliau Nabi Yakub trauma terhadap Yusuf yang dulu juga mereka bawa tapi ternyata tidak kembali lagi. Nah, ketika izin itu telah dengan segala macam kealotan negosiasinya, akhirnya Nabi Yakub memberi izin, namun dengan satu catatan, la tadkhulu min babin wahid. Jangan kalian jangan kalian masuk ke satu pintu. Jangan masuk, kalian kan rame nih. Jangan masuk ke satu pintu, tapi masuklah ke pintu yang berbeda-beda, karena di situ ketika kalian bisa masuk,
kalian masuk ke satu pintu saja itu akan mengundang pandangan heran dari orang-orang yang ada di situ. Ngapain ini ada orang asing rame-rame? Mungkin pada saat itu yang terbayang oleh saya adalah mereka kan dalam keadaan kesusahan waktu itu. Pakaiannya itu mungkin ya mungkin kurang sesuai lah sama standar kerajaan pada waktu itu. Jadi ketika mereka masuk berbondong-bondong dari satu pintu dengan pakaian yang ala kadarnya, penampilan yang ala kadarnya, itu akan semakin membuat orang-orang di sekitar sana bingung. Ngapain ini rame-rame nih? Ada apa ini kok berbondong-bondong? Namanya apalagi mereka orang asing kan? Nah, wa ma ughniya ankum minallahi min syai'. Namun kata Nabi Yakub, walaupun begitu, ini hanya sebatas petuahku kepada kalian. Ini hanya usaha kita untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Tapi terlepas dari itu, aku tidak bisa menolong kalian seandainya terjadi hal-hal yang tak diinginkan berdasarkan firman Allah. Di akhir ayat ada ungkapan wa innahu ladzu ilmin lima allamnahu. Apa artinya? Bahwasanya Nabi Yusuf itu dia mempunyai semacam ilmu pengetahuan atau ya katakanlah ilham yang telah diajarkan oleh Allah melalui wahyunya sebagai seorang nabi. Yang orang lain mungkin tidak tahu. Cukup. Secara umum ilmu pengetahuan itu terbagi dua, ya. Ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing dan mana yang lebih penting untuk kehidupan manusia. Coba jelaskan dulu. Apa itu pengetahuan umum, apa itu pengetahuan agama, dan mana yang lebih penting? Pengetahuan agama itu pastinya sesuatu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan agama kita, akhirat kita, yang ada hubungannya ke akhirat lah gitu. Hal-hal yang berbau-bau tata cara pelaksanaan ibadah, halal haram dan sejenisnya. Sedangkan ilmu pengetahuan umum itu mencakup sendi-sendi kehidupan manusia secara umum, misalnya ilmu kedokteran, ilmu biologi, ilmu matematika, bahasa dan segala macam. Namun kalau ditanya mana yang lebih penting, menurut hemat saya, Pak, dua-duanya sama-sama penting. Karena sesuai apa yang dikatakan Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah, ilmu pengetahuan ini dia bisa menjadi sarana seseorang untuk sampai ke akhirat. Maksudnya untuk menggapai kehidupan akhirat yang lebih baik daripada di dunia. Jadi antara ilmu pengetahuan dan ilmu umum dan ilmu agama itu saling menguatkan, tidak bisa dipisahkan. Sedangkan ilmu tanpa agama itu kan bagaikan pohon tanpa buah ya, mungkin gitu ya Pak ya. Jadi keduanya itu saling menguatkan, tidak ada yang lebih kuat satu dari yang lainnya. Coba jelaskan ayat yang menyatakan ilmu pengetahuan umum itu penting. Kalau tidak bisa ayat, hadis mungkin. Hadis atau pepatah ya Pak ya? Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bukan. Ilmu itu masih ada hadis. Ada? Nggak tahu? Man aradad dunya. Oh iya. Man aradad dunya. Man aradad dunya fa'alaiha bil ilmi. Wa man aradal akhirah fa'alaiha bil ilmi wa man aradahuma. Ya, kalau tentang pentingnya ilmu agama, ya, coba sebutkan ayat yang menyatakan pentingnya ilmu agama sehingga jangan sampai diabaikan. Nggak tahu.
Nggak ketemu ya? Kasih clue Pak. Falaula nafaro. Falaula nafar min kulli firqat. Falaula nafar min kulli firqatim minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum. Terus Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. nah, itu pentingnya ilmu agama ya, di samping ilmu ya. Baik, pelajaran apa yang diambil dari ayat-ayat ini? Pertama, bahwasannya seorang ayah yang menyayangi anaknya dianjurkan memberi petuah atau nasihat yang baik untuk kebaikan anak-anaknya. Yang kedua, bagaimanapun manusia itu berusaha untuk menghindarkan diri dari musibah misalnya, itu tetap saja semuanya kembali kepada Allah. Kita hanya wajib berusaha untuk menghindari mudarat sepanjang yang kita mampu dan bisa. Yang ketiga, anjuran untuk bertawakal. Setelah mengusahakan sesuatu yang kalian inginkan, maka tawakallah kepada Allah. Iya, bisa jadi yang terakhir, bisa jadi orang yang berilmu itu atau orang yang alim, dia memiliki suatu pengetahuan yang mungkin kita belum menjangkaunya, tapi dia sudah mengetahuinya, sedangkan kita tidak tahu. Jadi jangan meremehkan orang lain, gitu Pak. Itu saja. Baik. Barakallahu fiik. Shadaqallahul azim.